Bayangin deh, sebuah bangunan rumah itu tanpa pondasi, pasti hancur kan? Demikian pula bangunan ibadah. Tanpa akidah yang benar, tanpa keimanan yang benar, percuma. Salat percuma, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga percuma, nggak akan diterima. Bersedekah juga percuma, nggak akan diterima. Kenapa? Karena ibadah-ibadah tersebut tidak dibangun di atas pondasi yang kuat, pondasi yang benar. Nah, pondasi yang kita maksudkan di sini adalah akidah yang benar, keimanan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang para malaikatnya, tentang kitab-kitabnya yang dia turunkan, tentang rasul-rasulnya yang dia utus, tentang hari akhirat, kehidupan setelah kematian, dan tentang takdirnya. Termasuk juga dalam cakupan pembahasan akidah yang benar adalah keyakinan bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Karena hanya Dia yang menciptakan, memiliki, dan memelihara alam semesta ini. Hanya Dia juga yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Maka hanya Dia yang berhak untuk diibadahi, diagungkan, dicintai dengan pengagungan dan kecintaan yang mutlak. Juga ditakuti dengan rasa takut yang mengandung penghambaan. Hanya Dia yang berhak untuk itu. Kita hanya boleh berdoa kepada Dia, memohon pertolongan di kala genting atau istighosah hanya kepada Dia. Kita hanya boleh bertawakal, bersandar hati kita sepenuhnya hanya kepada Dia. Ini semua adalah cakupan akidah yang benar. Dengan modal akidah yang benar, barulah bangunan ibadah-ibadah yang lain itu bisa berdiri, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan hal ini dalam surat Al-Kahfi 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang menginginkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan sekali-kali dia berbuat syirik kepada Rabb-nya, menyekutukan Rabb-nya, memberikan ibadah kepada selain Rabb-nya. Artinya dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kemurnian ibadah, keikhlasan dalam beribadah hanya kepada Allah, ini syarat diterimanya amal ibadah yang lain. Di dalam surat Az-Zumar 65, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ayat ini luar biasa, berisi ancaman kepada Rasulullah SAW yang kita tahu Rasulullah itu adalah kasih Allah. Bayangkan Allah sampai mengatakan, sungguh telah diwahyukan kepada Rasul-Rasul atau Nabi-Nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, jika engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan terhapus dan pasti engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang paling dia cintai, diancam melalui ayat ini kalau dia berbuat kesyirikan, maka semua amalannya akan terhapus. Maka apalagi dengan kita, yang kita ini bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Tentu kita harus takut lagi. Jangan sampai penyakit kesyirikan ini ada di dalam diri kita. Jangan sampai akidah kita terkotori oleh kesyirikan, oleh kekufuran, keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Inilah urgensi ilmu tentang akidah yang benar, ilmu tentang tauhid. Nah, itulah sebabnya kenapa para nabi dan rasul semuanya perhatian mereka dalam dakwah yang pertama kali adalah dakwah kepada tauhid. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah sebutkan ini dalam surat An-Nahl yang ke-36. Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul yang seruan rasul tersebut adalah ibadahi hanya Allah semata dan jauhilah tagut. Tagut di sini kata para ulama, kullu ma yu'badu min dunillah, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Inilah inti ajaran segenap nabi dan rasul, yaitu tauhid. Jadikan hamba segenap manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini ada pada diri kita, barulah bangunan amal itu dikatakan berdiri tegak di atas pondasi yang kokoh, dia tidak akan roboh, barulah dikatakan amal itu bisa diterima. Barulah salat kita akan bermanfaat, puasa kita akan memberikan faedah, dan ibadah-ibadah kita yang lain akan memberikan hasil yang menggembirakan untuk kita dunia dan akhirat.